Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang struktur teks tanggapan. Teks tanggapan, seperti yang kita tahu, adalah wadah bagi kita untuk menyampaikan pendapat atau reaksi terhadap suatu karya. Karya ini bisa berupa apa saja, mulai dari buku, film, drama, hingga karya seni lainnya. Nah, agar tanggapan kita terstruktur dengan baik dan mudah diikuti, ada 3 bagian penting yang perlu diperhatikan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, adalah konteks. Bagian ini adalah pintu masuk bagi pembaca atau pendengar untuk memahami karya yang akan kita tanggapi. Di sini, kita mengenalkan secara singkat buku atau karya yang akan kita ulas. Misalnya, kita bisa menyebutkan judul buku, nama penulis, tahun terbit, dan penerbitnya. Lebih dari itu, kita bisa memberikan sedikit gambaran umum tentang tema utama atau genre dari karya tersebut. Contohnya, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini adalah sebuah karya fiksi yang mengangkat tema tentang perjuangan anak-anak di sebuah desa terpencil untuk mendapatkan pendidikan. Dengan memberikan konteks yang jelas, kita membantu audiens untuk memiliki gambaran awal tentang apa yang akan kita bahas. Kedua, kita masuk ke bagian deskripsi. Disinilah kita memberikan gambaran yang lebih detail tentang isi karya tersebut. Jika kita menanggapi sebuah buku, kita bisa membahas tentang ide cerita yang diangkat, bagaimana alur ceritanya berjalan, siapa saja tokoh-tokoh penting dalam cerita, dan bagaimana karakter mereka digambarkan. Kita juga bisa membahas tentang gaya bahasa yang digunakan oleh penulis, apakah mudah dipahami, atau justru penuh dengan metafora yang mendalam. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada audiens tentang apa yang ada di dalam karya tersebut. Ingat, deskripsi ini harus objektif dan berdasarkan pada apa yang benar-benar ada di dalam karya, bukan hanya sekadar opini pribadi. Terakhir, dan yang paling penting, adalah bagian penilaian. Inilah jantung dari teks tanggapan. Di bagian ini, kita menyampaikan penilaian pribadi kita terhadap karya tersebut. Kita bisa membahas apa saja kelebihan dan kekurangan yang kita temukan. Misalnya, apakah ide cerita yang diangkat orisinal dan menarik? Apakah alur ceritanya mudah diikuti atau justru membingungkan? Apakah karakter tokoh-tokohnya kuat dan relatable? Selain itu, kita juga bisa memberikan saran atau rekomendasi kepada calon pembaca atau penonton. Apakah karya ini layak untuk dinikmati? Siapa saja yang kira-kira akan menyukai karya ini? Dalam memberikan penilaian, penting untuk selalu didasarkan pada argumentasi yang logis dan bukti-bukti yang kuat dari dalam karya itu sendiri. Jangan hanya memberikan opini tanpa dasar yang jelas. Itulah tadi pembahasan lengkap tentang struktur teks tanggapan. Ingat, dengan memahami struktur ini, kita bisa membuat tanggapan yang lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami oleh orang lain. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.